Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam kemerdekaan ya untuk kita semua ya. Kemarin kita baru merayakan ulang tahun negara kita. Yang keberapa ada yang tahu? Ke-79 tahun ya. Tapi ada yang lupa. Berapa ya? Saking udah sering tiap tahunnya ya. Oke, ya kiranya semangat kemerdekaan membuat kita hari ini makin semangat lagi ya untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita bersatu sejenak. Ya, kita mau siap memuji Tuhan, siap untuk menikmati ibadah yang kudus pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, mengambil satu doa sejenak. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan yang sudah ada di slide dari Mazmur 40 ayat ke-6. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itulah berkat Tuhan. Sangat besar dan sangat luar biasa. Sampai kita gimana ngitungnya ya. Berkat Tuhan yang luar biasa pada kita semua. Ya, mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan hormat pada Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang hormat bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kau manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu. Diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur, benar-benar bersyukur pada Tuhan untuk hari yang Engkau berkati, untuk setiap jam, setiap menit, setiap waktu yang kami lewati hari demi hari ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menyertai kami. Kami percaya Tuhan setiap suka dan duka yang kami alami setiap hari Tuhan akan membuat kami lebih dekat kepada Engkau. Sungguh Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk hari ini, kami mau memuji Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin melayani Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan berkati kami dan Kau layakkan kami semua untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kami berdoa kepada menyerahkan juga teman-teman saudara kami di mana mereka berada Tuhan, mungkin mereka menikmati ibadah secara online, kiranya kasih Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan kami berdoa menyerahkan segenap apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, khususnya pada ibadah pagi hari ini, sungguh Tuhan kuduskan. Tuhan terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama saudara kasih kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Ya, 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat padahu. Patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat. Puji Allah segala bangsa. Puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu. Berilah hormat mulia, mulia. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat. Sekali lagi, berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat pada Dialah Allah yang patut dipuji. Pujilah, puji Allah pemberi berkat. Puji Allah pemberi berkat. Puji Allah yang tertinggi. Puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu. Berilah hormat pada mulia, mulia. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Marilah saudara terkasih, untuk kesekian kalinya di hadapan Tuhan kita meminta ampun dosa kepada Allah kita. Jangan kita menyembunyikan pelanggaran kita. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Sungguh Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Diri kami yang seringkali takut Tuhan untuk mengakui dosa kami. Kami orang bebal, kami yang mungkin bukan bahkan takut, tapi kami sering menentang Engkau ya Bapa. Kami sering mungkin tidak butuh Engkau, kami sering lupa akan Engkau. Kami sering butuh Engkau ketika kami butuh saja. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau Allah yang Maha Kasih mau mengampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan tidak pernah terhitung dalam kehidupan kami. Dan kiranya Bapa, kami mau terus Tuhan membalasnya dalam kehidupan kami. Dan sekali Bapa, ampunilah diri kami, ampuni diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami saya berdoa syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, baik silakan duduk. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di kitab Amsal. Ya, kebetulan banget ya, kitab Amsal pagi hari ini ada sedikit berhubungan dengan negara kita, berhubungan dengan pemerintah kita. Ya, mari kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-11, Bapak Ibu ayat yang ke-12. Ya, kita baca bergantian sampai ayat yang ke-14. Ya, Amsal 29 ayat 11 sampai yang ke-14. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya,
Tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Silakan. Si miskin dan si penindas bertemu dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Silakan. Ya, akhirnya melalui ayat suci yang kita baca pagi hari ini, ya kita terus berdoa. Ya, di ayat 13 mengatakan si miskin dan si penindas bertemu. Ya, kita berdoa. Ya mungkin ya kalau contohnya mungkin miskin mungkin kita warga, penindas mungkin pemerintah mungkin ya. Tapi ya pemerintah kita nggak seperti itu ya. Intinya kita berdoa kiranya ya Tuhan membuka mata kita sebagai warga negara Indonesia. Tuhan membuka mata pemerintah kita ya untuk saling menerima, untuk saling support. Ya kalau di ayat 13 mengatakan biarlah kedua orang ini mata bisa bersinar, ya saling menerima. Nah, saudara kasih, hari ini kita akan berdoa syafaat, ya kita akan berdoa untuk negara kita. Dan sebelumnya kita mau satu pujian yang mengatakan bahwa kiranya Tuhan menjadikan hidup kita adalah rumah doa, ya rumah doa yang bukan hanya berdoa untuk diri kita punya keluarga, tapi rumah doa yang kita terus mendoakan untuk negara kita. Ya, mari kita dengar pujian ini. Tuhan jadikanku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang di tempat kudus-Mu Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Tuhan, jadikan aku rumah doa-Mu supaya setiap suku bangsa datang menyembah Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi ya, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Katakan pada Tuhan dan minta pada Tuhan, jadikan aku rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah
doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kiranya menjadi kerinduan bagi kita semua, kita terus berdoa, kiranya semua suku bangsa ya bisa terus menyembah Tuhan. Saat ini kita akan berdoa untuk negara kita tercinta. Yang pertama kita berdoa untuk hikmat Tuhan ya atas pemerintah kita untuk memberikan fokus ya kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya bukan fokus pada kepentingan kelompok tertentu, tapi fokusnya gimana caranya Indonesia makin sejahtera. Dan kedua, kita berdoa juga untuk setiap gereja dan orang percaya di Indonesia memiliki kebebasan beribadah yang tidak dibatasi. Ya kita bersyukur ya untuk Indonesia, untuk kita beribadah sebagai orang Kristen sangat gampang sekali ya. Nah kemarin minggu lalu kedatangan misionaris dari Korea Utara ya, mereka beribadah sangat susah ya. Kita terus berdoa yang kira Indonesia terus diberkati Tuhan, kita makin bisa terus beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Pertama, minta hikmat Tuhan ya untuk pemerintah Indonesia bisa terus fokus ya kepada kesejahteraan rakyat Indonesia dan gereja dan orang percaya bisa terus menikmati ibadah yang enggak dibatasi. Ya, mari kita berdoa, buka suara bersama-sama untuk negara kita tercinta. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan pagi ini Tuhan kami berkumpul dalam gereja ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau Allah yang sangat luar biasa, yang sudah memberkati negara kami selama 79 tahun ya Bapa. Sungguh Tuhan kami percaya Bapa, sudah tahun demi tahun Engkau menyertai negara kami. Dan pemerintah sudah silih berganti Bapa. Sungguh Tuhan kami berdoa kepada menyerahkan untuk pemerintah yang baru kami dalam tangan Tuhan. Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam tangan Tuhan. Dan segenap pemerintahan yang akan dibentuk ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan hikmat bagi mereka berdua, hikmat kepada tim yang akan mereka bentuk ya Tuhan. Kami percaya Bapa, makin hari kami percaya Indonesia makin baik, makin hari kami percaya Indonesia makin benar. Kami percaya itu makin hari Indonesia bisa makin maju Bapa. Sungguh Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk pemerintah yang baru ini, Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana ya Bapa, untuk memimpin dengan benar depan Tuhan, untuk memimpin dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Sungguh Tuhan jauhkan ya Bapa untuk hati-hati yang licik, jauhkan dari mereka dari hati-hati yang ingin korupsi, hati-hati yang ingin menang sendiri Bapa. Sungguh Tuhan Kau sentuh hati menari mereka ya Bapa, untuk memerhatikan kesejahteraan negara kami Bapa. Kiranya Tuhan yang miskin bukan makin miskin, tapi kiranya yang miskin Tuhan bisa makin tertolong. Yang sudah kaya Bapa bisa benar-benar makin menolong yang miskin Bapa. Sungguh Tuhan percaya Tuhan kiranya kami percaya kesejahteraan Indonesia bisa makin merata hari demi hari Bapa. Tuhan berkati untuk setiap planning yang akan dilakukan. Tuhan berkati untuk setiap program-program yang akan dilakukan Bapa. Kami percaya ini semua untuk kepentingan rakyat Bapa. Tuhan kami berdoa kepada-Mu juga menyerahkan untuk kami sebagai orang percaya yang tinggal di Indonesia di Bapa. Tuhan kami terus berdoa kiranya kami sebagai orang percaya, kami sebagai orang Kristen, kiranya Tuhan kami bisa terus menikmati ibadah yang suci, ibadah yang benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan, tidak dibatasi ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami di luar sana ya Bapa. Mereka beribadah begitu sangat susah, mereka harus berlinang air mata ketika mereka bernyanyi. Mereka harus mungkin menderita kesiksaan ketika mereka harus beribadah ya Bapa. Mereka harus ngumpet-ngumpet ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami berdoa untuk kami yang ada di Indonesia. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak menghargai untuk kehidupan Kristiani yang sudah berkati dalam negara kami. Sungguh Tuhan ampuni kami Tuhan. Kiranya Bapa kami berdoa pada menyerahkan untuk kami semua yang tinggal di Indonesia sebagai orang Kristen. Kami bisa sekali lagi menjadi saksi Tuhan dalam negara kami. Dan terima kasih, kami berdoa untuk kami semua dalam tangan Tuhan, khususnya jemaat Batu Hidup dalam tangan Tuhan. Kiranya kami bisa terus setiap minggu Tuhan datang untuk memuliakan nama Tuhan, makin rajin, makin cinta Tuhan. Tuhan terima kasih, kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama mengakhiri doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk terkasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan,
kita akan mendengarkan persembahan ya, paduan suara dari GKBH. Judulnya Doa Kami. Ya, kiranya bukan hanya doa dari paduan suara saja, tapi doa dari semua jemaat, doa dari semua warga negara Indonesia. Ya, doa untuk negara kita makin hari makin baik. Ya, saya persilakan untuk tim dari paduan suara GKBH.
Terima kasih untuk persembahan paduan suara. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong ya. Ya, kira ini menjadi doa kita semua ya, untuk melihat Indonesia makin hari makin penuh dan kemuliaan-Mu. Dan kita akan mempersiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian, menyatakan bahwa janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Hanya Tuhan ya adalah pribadi yang kita tidak boleh lupakan. Tak kulupakan engkau. Ya, mari kita dengar pujian ini, tak kulupakan engkau. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, kau tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus. Bersama-sama, kau tidak kulupakan, kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Interlude bait ketiga. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolong. Sekali lagi ya, bait ketiga sekali lagi. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara, mari kita pakai berdiri, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita bersyukur untuk kemerdekaan negara kita yang kita peringati hari kemarin ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami sebuah negara di mana kami boleh hadir di tengah-tengahnya sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk satu tanah air Indonesia, kami bersyukur untuk satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dan semuanya boleh mengikat kami di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan selama sejarah negara ini hingga hari ini. Tuhan sudah menganugerahkan begitu banyak kebaikan buat negara ini. Kekayaan alam yang begitu melimpah dan pemerintahan-pemerintahan yang sudah Tuhan bangkitkan memimpin negara ini hingga hari ini. Dan terlebih kami juga bersyukur oleh karena 500 tahun lebih itu Tuhan sudah menghadirkan umat Tuhan, yaitu gereja di negara ini. Kami berdoa kiranya pemerintah Indonesia dan juga gereja bersama-sama boleh menjadi hamba Tuhan yang taat, di mana melalui kehadiran keduanya negara ini boleh menjadi negara yang semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menuju mengejar cita-cita sebagaimana sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, untuk negara yang berketuhanan, untuk negara yang menegakkan kemanusiaan, untuk persatuan daripada seluruh bangsa kami, untuk hukum yang boleh berdiri tegak di atas mengatur segala sesuatu, dan keadilan sosial yang ingin diciptakan. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, khususnya untuk pemerintahan baru nanti yang akan ditetapkan pada bulan Oktober. Tuhan memimpin, kiranya ini boleh menjadi satu kelanjutan daripada pemerintah-pemerintah sebelumnya yang boleh membawa Indonesia semakin baik. Dan kami semua masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia boleh semakin menikmati keadilan dan penegakan hukum yang lebih baik. Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk kesaksian gereja, kiranya gereja umat Tuhan boleh semakin bersungguh-sungguh untuk semakin mengasihi bangsa dan negara ini, dan kami terus boleh berbuat menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga kehadiran gereja di tempat ini akan menjadi salah satu hal yang akan disyukuri oleh seluruh bangsa dan negara, seluruh masyarakat Indonesia, karena mereka melihat bahwa gereja hadir sebagai garam dan terang. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema tentang Allah, gereja, dan negara. Di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan bahwa Allah yang membangkitkan dan juga meruntuhkan kekuasaan daripada raja-raja. Dan kita akan lihat beberapa bagian untuk melihat bagaimana kita melihat hubungan antara gereja dan negara, dan kemudian keduanya berada sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Yang pertama, mari kita buka di dalam Roma 13. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Saudara perhatikan di ayat 4 dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya. Karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita tunduk bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita.
Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara perhatikan di ayat 4 dikatakan, karena ia, yaitu pemerintah, adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kepada kekuasaan daripada pemerintah dikatakan di sini Allah memberikan pedang kepada mereka, ya, sebagai cara untuk menegakkan dan menjaga kekuasaannya. Ini tentang pemerintah. Kemudian kita buka satu ayat lagi di Matius 16. Matius 16. Saya akan bacakan dari ayat 18, ya, 18 dan 19. Ini perikop tentang pengakuan Petrus waktu Petrus berkata kepada Yesus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah Petrus berkata demikian, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, kau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan ayat 19. Kepadamu, ini mu bukan kepada Petrus, tetapi kepada semua rasul-rasul, ya. Tadi di 18 dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ini kepada Petrus. Dan kemudian di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di ayat 19, kepadamu Yesus melihat semua rasul, ya, 11 rasul. Karena di sini tidak ada Yudas. Dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kepada pemerintahan Tuhan memberikan pedang, tetapi kepada gereja Tuhan memberikan kunci, ya, kunci kerajaan surga. Nah, saudara, kita lihat semenjak awal Tuhan menghendaki manusia itu hidup di dalam satu komunitas. Tuhan tidak menghendaki manusia seorang diri. Dan oleh karena itu Tuhan memberikan Hawa kepada seorang Adam. Dan di dalam perjalanannya kemudian Tuhan ingin kita membentuk sebuah komunitas dari yang terkecil, namanya keluarga. Dan kemudian kumpulan daripada keluarga itu menjadi satu masyarakat, kemudian menjadi bangsa dan negara. Ya, dan di atas itu kemudian di dalam bangsa dan negara itu ada yang namanya gereja. Maka kita lihat di sini setidaknya ada 3 komunitas, yaitu keluarga, kemudian gereja, dan kemudian bangsa dan negara. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada masing-masing kelompok sel ini, kuasa yang berbeda-beda. Kepada orang tua dikatakan Tuhan memberikan tongkat atau rotan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Kepada gereja Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Dan kepada pemerintah Tuhan memberikan pedang. Tuhan memberikan pedang. Nah, tadi dikatakan di Roma 13 bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Di sisi lain kita lihat bahwa gereja dikatakan sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Di mana melalui gereja Allah ingin keselamatannya, berita keselamatannya itu boleh dikabarkan sehingga kerajaan Allah boleh ditegakkan di muka bumi. Maka kita lihat antara gereja dan pemerintah atau negara. Di sini kita lihat ini berjalan seiring. Gereja adalah hamba Allah di dalam konteks wahyu khusus. Karena gereja adalah kumpulan daripada orang-orang percaya. Sedangkan negara atau pemerintah adalah hamba Allah di luar itu. Tapi dua-duanya dikatakan adalah hamba Allah. Gereja adalah pelayan Allah, dan pemerintah dikatakan sebagai adalah hamba Allah. Dan kita lihat bahwa dua-duanya ini berada semuanya di bawah daripada kekuasaan daripada Allah. Ya, inilah dikatakan sebagai bentuk daripada sebuah teokrasi, yaitu Allah sebagai raja. Kekuasaan yang berpusat kepada Allah. Gereja menjadikan Kristus sebagai kepala.
pemerintah, Alkitab berkata, juga harus menjadikan Allah sebagai raja yang paling tinggi, di mana pemerintah bekerja melakukan segala perintah Allah. Dan inilah sebenarnya ingin Allah dirikan di dalam zaman Israel. Sehingga waktu pasca Yosua dikatakan di Israel tidak ada raja. Karena Allah hari itu menginginkan Israel menyembah Allah sebagai raja. Tetapi Israel menolak Allah sebagai raja. Dan mereka ingin raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Dikatakan kenapa seperti bangsa-bangsa yang lain, raja daripada bangsa-bangsa lain itu tidak menyembah Allah. Mereka menyembah ilah-ilah. Dan konteks di zaman hakim-hakim saat itu, Israel sudah tidak lagi menyembah Allah. Mereka sudah menyembah berhala dan mereka sudah menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa daripada Kanaan. Sehingga kemudian Tuhan dengan amarah memberikan siapa? Saul sebagai raja. Nah saudara-saudara, kita lihat hubungan antara gereja dan negara di dalam sejarah daripada perkembangan daripada kerajaan Allah akhirnya naik turun. Kalau kita perhatikan di dalam kisah daripada perjanjian lama, bagaimana Allah dikatakan Allah yang berkuasa menegakkan kekuasaan raja, dan Allah juga yang berkuasa untuk meruntuhkan. Kita lihat di dalam, misalnya di dalam kitab Daniel, Allah sudah menubuatkan berdirinya 4 kerajaan, yaitu Babel, kemudian diikuti oleh Persia, Yunani, dan Romawi. Bukan saja Allah kemudian menyebutkan 4 kerajaan ini peristiwa di tahun kurang lebih 586, 590, karena Daniel dan teman-teman itu dibawa ke Babel kurang lebih di tahun 609. 586 baru kemudian Yerusalem dihancurkan. Pada saat Yehezkiel datang dibuang ke Babel pada tahun kurang lebih di 590, di sana Daniel sudah sangat terkenal. Dalam nubuatan itu Allah memberikan satu penglihatan mimpi kepada Nebukadnezar, yaitu tentang 4 kerajaan. Dan kemudian nanti ini dijelaskan di dalam Daniel pasal 7 sampai dengan pasal 12. Allah sudah mengatakan bahwa dia akan membangkitkan dan juga meruntuhkan sekaligus 4 kerajaan. Dan 4 kerajaan ini adalah 4 kerajaan yang adalah bangsa-bangsa kafir, ya. Ini bukan gereja, ini bicara soal bangsa kafir, yaitu Babel, Persia, Yunani, dan Romawi. Ini membuktikan bahwa tidak satupun kekuasaan di muka bumi ini yang boleh berdiri, yang boleh berdiri tegak di luar daripada kedaulatan daripada Allah. Oleh karena itu dikatakan tadi di Roma 13, semua kekuasaan itu berasal daripada Allah. Artinya Allah memang sudah menetapkan bahwa dia akan menggenapkan seluruh rencana dan kehendaknya, dan salah satunya Allah akan memakai kekuasaan daripada bangsa, negara, pemerintah sebagai salah satu cara dia akan menggenapkan rencana dan kehendaknya. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama, Allah sering memakai daripada kuasa daripada kerajaan-kerajaan bangsa kafir ini untuk menghukum umatnya, yaitu Israel. Allah memakai bangsa Asyur untuk menghukum daripada kerajaan utara. Dan tahun 722 akhirnya Samaria dihancurkan oleh Asyur dan semua masuk di dalam pembuangan. Setelah itu 10 suku tidak pernah disebut lagi sampai di Yakobus 1 ayat 1 baru disebutkan kembali ada 12 suku. Tahun 586, tahun 612 Allah meruntuhkan Asyur, membangkitkan Babel. Tapi dikatakan bahwa Allah hanya memberikan jangka waktu selama hanya 70 tahun saja kepada Babel untuk dia berkuasa. Dan itu digenapkan. 70 tahun kemudian pada tahun kurang 537 Babel ditaklukkan oleh Persia. Dan Allah dikatakan kemudian menggerakkan hati daripada Raja Kores untuk memulangkan orang-orang Yahudi ke Yerusalem. Dan Allah juga sudah menetapkan Persia akhirnya akan dihancurkan oleh Alexander, yaitu Raja Yunani. Nah, saudara, kita perhatikan dikatakan Allah membangkitkan dan meruntuhkan kekuasaan daripada raja-raja. Ini yang dikatakan Yesus di hadapan Pilatus. Waktu Pilatus berkata kepada Yesus, "Aku berkuasa untuk menjatuhkan hukuman kepadamu." Seakan-akan Pilatus berkata hidup matinya Yesus itu sepenuhnya ada di dalam tangan dia. Tapi Yesus berkata, kuasa yang kau miliki adalah berasal dari Allah, bukan dari dirimu sendiri. Kuasa yang kau miliki adalah kuasa yang berasal daripada Allah. Dan itu kemudian digenapkan, dikatakan di dalam Roma 13 yang kita baca tadi, semua kekuasaan tanpa terkecuali sampai hari ini semuanya ditetapkan oleh Allah.
Ini bukan berarti semua pemerintahan itu seakan-akan itu akan semua bekerja untuk menegakkan kerajaan Allah. Tidak. Tetapi artinya tidak satupun kekuasaan raja, perdana menteri, presiden manapun yang dia bisa memegang kekuasaan itu tanpa daripada seizin atau kedaulatan daripada Allah. Semuanya berada di dalam genggaman Allah. Sebagaimana dikatakan di Amsal 21, hati seorang raja itu seperti sebuah batang air di tangan Allah. Dialirkannya kemana ia mau. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada kekuasaan satupun di dunia ini, bangsa manapun, negara manapun, zaman manapun yang berdiri di luar daripada kedaulatan Allah. Nah, kita lihat di dalam sejarah daripada Israel, dan Allah begitu luar biasa. Dia sudah merancang, dia sudah menetapkan, dia sudah merencanakan kapan sebuah kerajaan akan dibangkitkan dan kapan dia diruntuhkan. Dan kita melihat akhirnya bangsa-bangsa yang meskipun dipakai oleh Allah untuk menghukum umatnya, pada akhirnya bangsa-bangsa ini pun dihukum oleh Allah. Karena apa? Karena mereka kemudian menjadi begitu sombong. Ketika Asyur menjadi sombong, Allah mengucapkan satu nubuatan, dia akan menghancurkan Niniwe, yaitu Asyur. Yaitu di dalam mana? Di dalam kitab Nahum. Kitab Nahum adalah nubuatan Allah akan menghancurkan Asyur Niniwe. Ketika Babel dipakai oleh Allah untuk menghukum kerajaan Yehuda, tetapi kemudian Babel menjadi begitu sombong, Allah pun hukum Babel. Di dalam kitab Habakuk adalah penghukuman yang Allah berikan kepada kerajaan Babel. Dan semuanya dibatasi waktunya oleh Allah. Dan terlebih luar biasa kita lihat misalnya kebangkitan daripada kerajaan Yunani waktu dipimpin oleh Alexander. Alexander memimpin menaklukkan Persia dan akhirnya kekuasaannya begitu besar. Kekuasaan daripada Alexander terbesar nomor 2 di seluruh dunia setelah Genghis Khan. Genghis Khan kekuasaan pertama terbesar daripada seluruh dunia sampai hari ini. Dan Alexander kemudian memimpin daripada bangsanya untuk dia menjajah kemana-mana. Alexander punya satu cita-cita bahwa seluruh daerahnya yang di bawah kekuasaan dia harus punya satu bahasa, yaitu apa? Bahasa Yunani. Dan ini cara kerja Allah. Allah mempersiapkan bahasa Yunani yang nanti akan dipakai sebagai satu bahasa untuk penulisan kitab perjanjian baru, seluruh kitab perjanjian baru. 400, 300, 400 tahun sebelumnya Allah sudah membangkitkan Alexander Agung. Dan kemudian Alexander Agung memerintahkan semua daerah jajahannya memakai satu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Dan terakhir ketika Alexander hendak ke India, hendak menaklukkan India, akhirnya dia gagal dan dia kembali, kemudian dia mati. Waktu mati Alexander berkata, suruh dokterku yang mengangkat petiku. Supaya dia sadar bahwa tidak semua penyakit dia bisa atasi. Dokter pada akhirnya pun harus menyerah banyak hal ketika satu penyakit tidak bisa diatasi. Alexander bilang, taruh tanganku keluar daripada 2 peti. Peti tapi tangannya dua-dua harus keluar. Dan kemudian berikan seluruh emas harta yang sudah aku raih mengikuti di sepanjang jalan di petiku. Sebagai tanda seluruh harta kemasyhuran kekayaan yang aku cari akhirnya sia-sia. Pada akhirnya kekuasaan yang ingin aku raih sebesar-besarnya akhirnya aku harus kembali, aku harus takluk kepada kematian yang tidak bisa aku hindari. Dan kemudian tangan Alexander keluar daripada peti, menunjukkan bahwa dia datang dengan tangan kosong, dia pergi pun dengan tangan kosong. Ini menjadi satu peringatan bahwa kekuasaan ketika ingin kemudian menegakkan kekuasaannya dan tanpa batas waktu itu menjadi satu kejahatan di mata Tuhan. Alexander mengatakan, aku harus mati, akhirnya menyerah kepada kematian dan dia tidak bawa apa-apa dengan tangan kosong. Maka tangannya dikeluarkan dari petinya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan memakai akhirnya kerajaan Yunani melalui Alexander mempersiapkan segala hal yang akan dikerjakan di dalam pelayanan Yesus dalam perjanjian baru. Bahasa Yunani kemudian dipakai seluruh daerah itu. Dan Alexander kemudian membangun segala sarana infrastruktur yang akan dipakai nanti oleh Yesus dan juga para rasul waktu mereka akan pergi mengabarkan Injil. Ini semua Allah sudah desain. Sudah Allah desain. Dan akhirnya Alexander pun mangkat, 4 jenderalnya akhirnya membagi kekuasaan. Mereka berkata, daripada kita berkelahi memperebutkan daerah, kita bagi saja. Dan mereka akhirnya membagi 4 kekuasaan. Dan ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Saudara, Allah yang membangkitkan dan meruntuhkan kekuasaan. Dan kemudian di dalam perjalanan setelah para rasul kita lihat hubungan antara gereja dan negara itu naik turun.
Di zaman Yesus, gereja ditindas oleh kekaisaran, oleh pemerintahan yaitu Romawi. Tapi setelah Konstantin pada tahun 300 sekian mengesahkan Kristen sebagai agama daripada negara, maka setelah itu Kristen menjadi agama yang wajib diikuti oleh semua di dalam kekaisaran pada Romawi. Setelah itu banyak orang Kristen, banyak orang akhirnya menjadi Kristen. Tetapi di sini justru menjadi awal daripada kerusakan daripada gereja, yaitu kekristenan. Karena kemudian semua orang menjadi Kristen tapi tanpa Kristus. Karena mereka ingin bisnisnya berkembang, mereka ingin jabatan, dan karena supaya bisnis berkembang, supaya mereka dapat jabatan, mereka harus Kristen. Maka di situ kemudian lahirlah Kristen-Kristen KTP menjadi awal daripada kerusakan daripada gereja. Nah, pasca itu gereja kemudian menjadi kekuasaan yang lebih besar. Sekurang-kurangnya sampai dengan di tahun 1300. Paus menentukan aturan-aturan bahkan daripada pemerintahan dan kerajaan. Semua raja waktu dia diangkat sebagai raja harus di dalam pemberkatan daripada para paus. Sampai kemudian tahun 1300. Ketika 1300 kemudian Raja Philip IV mengeluarkan satu peraturan bahwa dia juga akan menarik pajak bahkan daripada para hamba Tuhan dari gereja. Sebelum-sebelumnya gereja dibebaskan daripada pembayaran pajak dan semua hamba Tuhan, semua pendeta saat itu tidak membayar pajak. Tapi Raja Philip IV kemudian menetapkan gereja harus membayar pajak juga. Maka kemudian hari itu Paus Bonifacius VIII menentang aturan itu. Dan dia mengeluarkan satu surat, satu undang-undang mengatakan gereja atau para hamba Tuhan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar tanpa seizin daripada dia. Dan kemudian Raja Philip IV membalas surat itu dengan menghentikan semua bantuan keuangan kepada gereja. Nah, saudara, setelah itu maka semenjak tahun 1300 sekian sebenarnya sudah dimulai daripada penjualan surat pengampunan dosa. Karena kekaisaran dari Raja Philip IV menghentikan semua bantuan kepada Roma, gereja di Roma. Gereja Roma tidak punya sumber dana lagi. Maka mereka kemudian mulai menjual surat pengampunan dosa. Dan nanti memuncak pada zaman Martin Luther waktu mengadakan reformasi, yaitu 217 tahun kemudian pada tahun 1517 terjadinya reformasi. Maka sebenarnya surat pengampunan dosa itu penjualan itu sudah dilakukan dari 200 tahun sebelum reformasi. Maka setelah itu terjadi ketegangan antara hubungan gereja dengan negara. Terjadi ketegangan dan mereka kemudian saling berkonflik, saling berebut menguasai. Maka pada di zaman Calvin kemudian diusir, kaum reform daripada Prancis, kaum Huguenot diusir dan mereka dibunuh, mereka melarikan diri. Calvin keluar dari Prancis dan kemudian dia pergi ke Basel. Waktu dia di Basel, dia bertemu dengan William Farel yang mengajak Johannes Calvin untuk menata kota Basel. Maka di kota Basel ada dua kekuasaan, yaitu Dewan Kota dan kekuasaan daripada raja. Dan kekuasaan daripada gereja. Dan mereka bersama-sama menata kota itu. Tetapi hari itu kekuasaan daripada Dewan Kota lebih besar daripada kekuasaan gereja. Maka Calvin kemudian menetapkan satu batas, yaitu hubungan antara gereja dan negara yang harus terpisah. Gereja tidak boleh masuk terlalu jauh mengatur kuasa pemerintahan. Dan sebaliknya kuasa pemerintahan tidak boleh mengatur kekuasaan daripada di dalam lingkungan gereja. Ini dua hal yang terpisah, dua kekuasaan yang terpisah. Nah, di sini kita lihat para reformator memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Kalau Calvin berkata gereja dan negara harus terpisah. Mereka harus tetap bekerja sama tapi tidak boleh saling mencampuri. Gereja tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan, pemerintahan tidak boleh mencampuri urusan gereja. Tetapi Luther berkata pemerintah bisa mengatur dalam batas-batas tertentu daripada gereja. Misalnya apa? Penyediaan gedung, ya, dan undang-undang yang lain, hukum-hukum yang menjamin gereja. Itu pemerintah berkuasa atas gereja. Nah, sebaliknya kalau Zwingli malah lebih jauh lagi. Dia berkata bahwa pejabat-pejabat pemerintah juga berhak boleh menjadi pejabat-pejabat di dalam gereja. Johannes Calvin mengatakan sebaiknya tidak. Mereka yang menjabat pemerintah jangan menjadi pengurus gereja. Sebaliknya, para hamba Tuhan, pengurus gereja, pendeta-pendeta jangan masuk di dalam politik. Kalau masuk politik, kau harus tanggalkan kependetaanmu supaya ini tidak campur aduk. Nah, saudara, akhirnya pikiran daripada Calvin ini mempengaruhi banyak gereja, mempengaruhi gereja Reform,
mempengaruhi gereja Presbyterian, mempengaruhi semua gereja-gereja daripada kongregasional. Dan akhirnya pikiran daripada Calvin ini yang akhirnya banyak dianut sampai hari ini oleh para gereja. Memisahkan antara hubungan gereja, kekuasaan gereja dengan pemerintah. Nah, kembali kepada Roma 13 dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Gereja juga adalah hamba Allah. Maka dua-duanya harus saling bekerja sama dan mereka tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan daripada Allah. Gereja tidak berhak mencampuri urusan daripada pemerintahan dan sebaliknya pemerintahan tidak boleh mencampuri urusan di dalam gereja. Tetapi mereka berdua bekerja sama boleh saling mengingatkan. Waktu gereja menyimpang, seharusnya kuasa pemerintah juga mengingatkan. Sebaliknya waktu kuasa pemerintah itu menyimpang, gereja bertugas untuk mengingatkan sebagai suara kenabian. Nah, saudara, sebenarnya kita perhatikan kalau hari ini teori demokrasi menghubungkan antara kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Sebenarnya di dalam Alkitab Allah sudah memberikan gambaran yang mirip dengan itu. Misalnya peran daripada raja, imam, dan nabi. Raja, imam, dan nabi. Di dalam perjanjian lama, 3 peran ini dijalankan orang-orang yang berbeda. Raja berkuasa atas pemerintahan. Imam pelaksanaan upacara-upacara. Dan nabi bertugas menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Waktu raja menyimpang, nabi akan mengingatkan. Itu juga yang kita baca kemarin di dalam kisah daripada Elia. Waktu Ahab menyimpang, maka Allah mengutus Elia untuk menegur Ahab. Tetapi memang ada satu kelemahan dalam perjanjian lama, yaitu hubungan khususnya untuk raja dan imam. Imam diangkat oleh raja. Sehingga kemudian kita lihat jarang sekali ada beberapa tokoh dari imam yang kemudian berani menegur raja. Tapi karena imam diangkat oleh raja, maka dia kekuasaannya seakan-akan tunduk kepada raja. Dan pada waktu raja dan imam sama-sama tidak menjalankan fungsinya dengan baik, Allah mengutus nabi. Misalnya di zaman siapa? Di zaman Maleaki para imam sudah berdosa. Maka Allah mengutus Maleaki untuk menegur para imam. Di zaman sejarah kerajaan waktu dari pasca Salomo semua raja banyak yang menyimpang, Allah terus mengutus nabi-nabinya untuk menegur para raja. Di sini kita lihat Allah sudah menetapkan ada 3 wilayah kekuasaan yang berbeda, yaitu nabi, raja, dan imam. Ya, ini mirip juga dengan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ini menjadi fondasi daripada negara demokrasi, di mana satu kekuasaan dengan kekuasaan lain tidak boleh saling mencampuri. Pada waktu satu kekuasaan menguasai yang lain lebih, di situ terjadi kerusakan. Seperti yang terjadi di negara kita hari ini. Kekuasaan eksekutif terlalu besar sehingga dia bisa mempengaruhi, mengaksesasi daripada keputusan daripada yudikatif. Ketika ketiga ini tidak berjalan, tidak dalam posisi yang seimbang, yang balance sesuai dengan apa yang sudah digariskan, di situ terjadi kekacauan. Nah, saudara, kita lihat Alkitab sudah memberikan prinsip-prinsip itu. Maka kita sebagai orang Kristen tidak seharusnya menjadi anti dengan yang namanya politik atau pemerintahan. Karena dikatakan pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Lantas bagaimana kalau sebuah pemerintah, sebuah kekuasaan itu begitu menyimpang? Alkitab tetap berkata, tetap lebih baik ada pemerintahan kekuasaan yang meskipun menyimpang daripada tidak ada pemerintahan. Saudara bisa bayangkan kalau kemudian dalam satu masyarakat tidak ada tata tertib, ya, tidak ada pemerintahan. Waduh, betapa kacaunya, ya. Betapa kacaunya daripada kehidupan masyarakat, apalagi dikaitkan dengan konteks daripada kehidupan manusia setelah jatuh di dalam dosa. Kalau hari ini misalnya sederhana, ya, tidak ada lampu merah saja di jalan. Wah, kacaunya luar biasa. Ada lampu merah pun masih kacau, apalagi kalau tidak ada. Ya. Ada polisi pun masih kacau, apalagi kalau tidak ada. Ini sudah sifat daripada natur manusia yang berdosa, yaitu mereka tidak ingin ditundukkan oleh berbagai aturan. Tetapi kita lihat Alkitab sudah mengatakan pemerintah itu adalah hamba Allah. Maka kita tidak boleh memandang pemerintah sebagai sesuatu yang negatif. Politik pada dasarnya bukan sesuatu yang negatif. Dan justru menjadi tugas daripada kita orang percaya, gereja, untuk juga masuk ke berbagai bidang termasuk politik, untuk membereskan supaya di semua bidang itu nama Allah ditinggikan. Nah, saudara, kita lihat bagaimana perjalanan daripada hubungan gereja dan negara pada akhirnya naik turun. Dan dikatakan Allah memberikan kuasa pedang kepada pemerintahan. Maksudnya apa? Allah
Pemerintah punya otoriter, punya hak untuk mengatur semua kehidupan daripada masyarakat, bangsa dan negara. Dan dia memiliki satu otoritas, satu kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka-mereka yang melanggar undang-undang, melanggar hukum. Dikatakan, Calvin berkata bahwa pemerintahan adalah mempunyai satu tugas penting juga, yaitu apa? Untuk melawan semua kejahatan, supaya dosa tidak bisa dilakukan secara semena-mena, secara bebas. Dan itu menjadi tugas daripada pemerintah, menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan masyarakat, ya, persatuan, dan semua hal-hal yang bersifat akhirnya membuat masyarakat itu masuk di dalam keadaan damai, sejahtera, dan berkeadilan. Itu adalah tugas daripada pemerintah. Tetapi gereja juga harus mendukung daripada tugas daripada pemerintah. Dengan catatan pemerintah tidak punya hak untuk mengatur lebih jauh daripada kehidupan gereja. Ini satu, dua-dua adalah hamba Allah, dua-dua adalah alat di tangan Allah, gereja dan negara. Dan oleh karena itu kita bersyukur kalau misalnya hari ini semakin banyak juga orang Kristen yang mau masuk di dalam politik. Dan mereka kemudian masuk di dalam berbagai jabatan. Dan kita berdoa supaya mereka benar-benar membawa dampak yang baik terhadap kehidupan pemerintahan daripada negara kita. Saudara, ini menjadi satu tugas kita. Dikatakan Allah memberikan kuasa pedang kepada pemerintah. Kepada gereja Allah memberikan kuasa berupa kunci kerajaan surga itu. Dalam arti ini dalam konteks daripada karya keselamatan. Gereja mewartakan berita keselamatan. Gereja punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik itu. Dan saya katakan kunci itu ada di tangan kita. Ini artinya kita harus menyadari bahwa tugas utama kita adalah berkaitan dengan bagaimana keselamatan itu diberitakan, keselamatan itu dinyatakan. Tetapi kita juga punya tugas yang lain untuk apa? Untuk menjadi garam dan terang. Di dalam kitab Yeremia, waktu orang-orang Yehuda dibuang ke Babel, di situ Allah berkata kepada Yeremia, katakan kepada Israel, di tempat, di kota di mana engkau berada, usahakan kesejahteraan daripada kotamu. Karena dimanapun engkau berada, engkau harus berdoa untuk kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraanmu adalah kesejahteraan daripada kotamu. Saudara perhatikan, waktu itu Yehuda sedang di dalam pembuangan, di dalam pembuangan Babel. Dan mereka sedang dalam keadaan menderita karena mereka sedang dikuasai, dijajah oleh Babel. Tetapi dalam situasi seperti itu pun Allah tetap berkata kepada Yehuda, usahakan kesejahteraan daripada kota di mana engkau berada. Maka apapun situasinya, dimanapun kita hadir, orang Kristen hadir, kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan apa? Kesejahteraan tempat di mana kita berada. Ya, di dalam diskusi daripada dari couple, saya menyampaikan kepada mereka termasuk cara penggunaan uang kita. Allah ingin supaya uang kita itu menjadi berkat, dan berkat yang kita terima itu menjadi berkat yang lebih besar. Kalau kita punya uang, kita punya banyak pilihan. Kita bisa taruh di deposito, ya, aman, nggak perlu pusing-pusing ya. Kalau mungkin dengan bunganya saja kita sudah cukup untuk keperluan sehari-hari, it's okay. Tapi itu tidak menjadi berkat yang lebih besar. Karena apa? Karena bunga deposito itu hanya menjadi berkat bagi keluarga kita. Tapi kemudian kita berpikir, coba aku mau invest, bikin satu usaha, dan kemudian uang itu dipakai untuk usaha. Waktu uang itu dipakai untuk usaha, maka kita perlu supplier. Ya, kita perlu beli barang-barang yang kita butuhkan untuk usaha itu. Kemudian kita perlu karyawan. Ya, setelah perlu karyawan, hasilnya misalnya sebuah restoran, banyak orang yang menikmati. Nah, kita lihat dari uang yang sama kita taruh di deposito, bunganya cukup menghidupi keluarga kita. Tapi waktu kita putar itu jadi usaha, kita lihat berkat itu semakin banyak menyebar. Menjadi berkat untuk siapa? Untuk para supplier, karena kita harus beli barang sama dia. Menjadi berkat untuk para karyawan yang bekerja di tempat itu. Dan di belakang karyawan itu ada berapa mulut, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Dan mereka menikmati berkat dari gaji yang diterima oleh karyawan itu. Dan kemudian para konsumen datang menikmati makanan di restoran itu. Dan secara umum kemudian keberadaan daripada sebuah usaha ini menggerakkan perekonomian daripada masyarakat di sekitarnya. Kita lihat jumlah uang yang sama ya, menjadi berkat yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ini yang dimaksud bahwa kita pun harus bertanggung jawab dalam cara pemakaian keuangan kita supaya uang kita
berkat dari Tuhan itu menjadi berkat yang lebih besar. Dan ini juga Alkitab katakan menjadi tanggung jawab daripada setiap orang Kristen dimanapun kita berada. Maka kita tidak boleh menjadi masyarakat yang eksklusif. Nah, saudara-saudara, ada satu kelompok daripada kelompok Kristen yang menolak pemerintahan. Dan mereka menganggap pemerintahan sebagai sesuatu yang pokoknya itu berdosa dan mereka tidak mau sentuh itu. Ada kelompok yang menganggap demikian. Dan mereka akhirnya menjadikan kelompok mereka, komunitas mereka sebagai komunitas yang eksklusif. Ini misalnya di zaman Perjanjian Baru, sebelum Perjanjian Baru ada kelompok yang namanya Esena. Orang-orang Esena tidak mau hidup di tengah kota, mereka hidup di padang gurun. Diperkirakan Yohanes Pembaptis sangat dekat dengan kelompok ini. Karena mereka menganggap kehidupan di kota itu sudah penuh dengan dosa. Padahal di kota itu juga orang Farisi, ahli Taurat, bait Allah berada. Tapi bagi orang Esena itu sudah penuh dengan dosa. Maka mereka menarik diri, bahkan mereka, saya pernah baca satu tulisan, mereka tidak mau hidup di dalam radius kurang daripada 8 km daripada kota. Mereka mau ambil minimal 8 km dari kota. Supaya mereka mau ambil jarak sejauh-jauhnya untuk menghindarkan anak-anak mereka tidak terpengaruh oleh kehidupan kota. Nah, tapi panggilan kita adalah sebenarnya menjadi garam dan terang. Bukan untuk eksklusif menyendiri. Tapi kita justru harus masuk ke tengah dunia yang berdosa ini dan kemudian kita mengabarkan berita keselamatan. Sebagaimana Yesus meninggalkan surga yang mulia masuk ke tengah dunia yang berdosa. Nah, saudara, ini adalah panggilan kita. Maka di sini kita waktu gereja dengan setia menjalankan panggilannya, waktu pemerintahan dengan setia menjalankan tugas dan panggilannya, inilah sesuatu yang ideal. Tapi memang sayangnya di dalam sejarah daripada peradaban manusia, kita sulit menemukan saat di mana gereja setia dan negara setia kepada pemerintahan. Kita sulit melihat ini. Kalau kita lihat hari ini, mungkin negara-negara yang baik adalah negara-negara misalnya Skandinavia, ya, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swiss, itu negara-negara yang begitu makmur, begitu luar biasa. Tetapi mereka sudah kehilangan Kristus. Dulu negara-negara ini dipengaruhi oleh Luteranisme dan mereka dibangun ratusan tahun. Di samping berdampingan dengan mitos-mitos tentang daripada orang Viking, tapi kemudian dengan berjalannya waktu mereka kemudian terpengaruh oleh sekularisme dan mereka akhirnya membuang Kristus. Yang tersisa apa? Hanya moralitas Kristen. Demikian juga kita lihat di negara-negara Eropa, mereka sudah banyak meninggalkan Kristus, yang tersisa hanya moralitas Kristennya saja. Dan negara-negara ini menjadi negara yang dalam kutip menjadi negara-negara begitu tertib, begitu aman, begitu damai, ya. Sedikit sekali kejahatan. Saya pernah bertemu dengan seorang teman, dia anak seorang duta besar Indonesia di Norwegia. Ya. Dia 2 tahun 3 tahun tinggal di sana. Suatu saat dia pergi ke toko roti, dompetnya ketinggalan di toko roti itu. Dia baru ingat 2 hari 3 hari kemudian. Dia datang ke toko roti itu dan dompetnya ditemukan dan masih utuh. Suatu kali dia datang lagi ke toko roti itu, dia lupa nggak bawa dompet. Berikutnya dia lupa nggak bawa dompet karena sudah kenal, udah nggak apa-apa bawa dulu, nanti suatu saat kamu akan datang lagi. Dan di sana sedikit sekali kejahatan, sedikit sekali kejahatan. Kalau ada satu kriminalitas, ada pernah terjadi pencurian sepeda dan itu geger satu kota. Hanya pencurian sepeda sudah bikin geger satu kota. Kenapa? Karena selama itu tidak pernah ada kriminalitas apapun. Di Iceland, malah kalau kita lihat di mal-mal itu di depan-depannya banyak kereta-kereta bayi. Waktu orang tua hendak belanja, dia taruh kereta bayinya dan bayinya di depan toko itu, di sepanjang toko itu, di luar toko, dan orang tuanya belanja dengan bebas di dalam. Bayi-bayinya ditinggalkan di depan toko itu dengan perasaan yang aman, nggak takut diculik, nggak takut dengan kejahatan apapun. Betul-betul tidak ada kriminalitas. Tetapi negara-negara ini sudah kehilangan Kristus. Nah, kita lihat saudara, misalnya dalam isu hari ini daripada kurang lebih 60 negara yang sudah mengesahkan LGBT, kita lihat yang menyedihkan apa? Banyak diantaranya dulunya adalah negara-negara yang Kristen. Dulunya negara Kristen, tapi hari ini Kristus sudah hilang. Yang tersisa hanya moralitas Kristen. Yang tersisa hanya kemudian pandangan-pandangan hak asasi manusia yang bersifat liberal. Dan kemudian gerakan LGBT ini sekarang sudah menjadi gerakan politik. Mereka memakai kuasa-kuasa dari pemerintahan, undang-undang untuk memperjuangkan nasib mereka. Dan mereka hendak memaksa seluruh dunia menerima mereka sebagai sesuatu yang wajar. Dan kita lihat di sini banyak kegagalan daripada negara-negara ini. Kenapa negara-negara ini menjadi negara-negara menerima LGBT? Karena banyak sebabnya. Yang pertama sekali jelas karena kegagalan gereja. Di negara-negara yang
dulunya Kristen dan sekarang sudah tidak menjadi Kristen, banyak gereja-gereja yang akhirnya sudah teologinya sudah sesat. Ya. Pendeta Yakub Susabda pernah berkata, di Amerika pun gereja-gereja Injili yang menolak LGBT hari ini sudah sangat minoritas. Sudah semakin banyak gereja yang mengesahkan LGBT. Kerusakan teologi doktrin di dalam gereja menjadi penyebab pertama. Yang kedua, pemerintah ya juga akhirnya dipengaruhi oleh daripada hak asasi manusia yang bersifat liberal, dan mereka mengatakan semua manusia punya hak yang sama. Dan negara-negara ini kemudian menjadi negara-negara yang menerima LGBT. Ketiga, kenapa kemudian banyak negara-negara yang dulunya Kristen justru sekarang hari ini menerima LGBT? Salah satunya ada yang menafsirkan karena kekuasaan gereja dan pemerintahan itu berbeda. Ini dua kekuasaan yang berbeda. Maka waktu ini dua kekuasaan ini berbeda, pengaruh gereja kepada pemerintahan akhirnya menjadi sangat terbatas. Berbeda dengan negara-negara Islam yang menjadikan betul-betul Al-Quran sebagai dasar daripada hukum daripada pemerintahan. Misalnya di Indonesia, di Aceh. Di Aceh orang yang ketangkap LGBT langsung dihukum cambuk. Pernah satu orang tertangkap di sana dan dia dicambuk di depan umum 77 kali. Karena mendasarkan langsung pada hukum daripada kitab sucinya. Demikian juga daripada negara-negara komunis mereka menolak LGBT. Karena mereka begitu keras, Rusia beberapa bulan yang lalu menetapkan mereka menolak LGBT. Sehingga kemudian kaum di LGBT mereka yang di Rusia mereka keluar daripada negara itu. Karena Rusia sangat keras menetapkan hukum itu. Memang ini menjadi satu keprihatinan. Karena justru yang menolak LGBT kebanyakan adalah negara Islam dan negara komunis. Tapi negara yang dulunya Kristen rame-rame seperti menerima isu itu. Ini menyedihkan sekali. Ini menjadi PR besar bagi gereja hari ini. Bagaimana gereja memberikan pengaruh yang kuat kepada pemerintah. Dan kita lihat waktu gereja gagal melaksanakan tugasnya. Waktu pemerintah gagal melakukan tugasnya, di situ kerusakan terjadi. Di situ kerusakan terjadi. Dan kalau kita kembali kepada Alkitab, untuk bangsa-bangsa negara-negara seperti ini, Allah berkata suatu saat ketika kejahatan itu sudah demikian luar biasa, Allah akan berkuasa untuk memusnahkan bangsa itu. Kepada Asyur Allah berkata, dan engkau Niniwe tidak akan pernah diingat lagi. Sebagaimana Allah menjatuhkan hukuman kepada bangsa Edom. Di dalam kitab Obadja Allah memberikan hukuman kepada Edom. Engkau bersuka cita atas kesengsaraan daripada saudaramu. Siapa? Israel. Karena Edom adalah keturunan daripada Esau. Israel keturunan daripada Yakub. Yakub dan Esau kakak beradik. Tapi Edom bersuka cita bahkan membantu Babel waktu mereka menyerang Yerusalem. Dan Allah menghukum Edom dan engkau tidak pernah akan diingat lagi. Nah di zaman Yesus Edom itu sudah hilang. Edom sudah hilang. Saudara kita lihat negara yang kemudian di situ gereja sudah gagal. Pemerintahan sudah gagal. Maka Allah suatu saat akan menjatuhkan hukuman dengan mengatakan aku akan memusnahkan engkau. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Amerika. Tapi pernah ada satu cerita, George Washington suatu saat bermimpi. Dia bertemu dengan Yesus dan kemudian Yesus berkata kepada dia, suatu saat negaramu akan aku musnahkan dan tidak akan pernah diingat lagi oleh sejarah. Saya tidak tahu ya, apakah kapan ini akan digenapi. Tapi banyak orang sudah mengatakan tanda-tanda daripada keruntuhan daripada negara Amerika. Nah saudara, tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan, selain gereja, selain kemudian pemerintahan hari ini ada sesuatu yang lebih berbahaya lagi, yaitu siapa? Kekuatan daripada uang daripada orang-orang kaya. Di Amerika pernah terbit satu buku berjudul Demokrasi, The Best Money Can Buy. Demokrasi itu sesuatu yang paling baik yang bisa dibeli oleh uang. Nah kita lihat hari ini banyak negara-negara yang menyebut dirinya demokrasi, tapi dibalik mereka semua sebenarnya kekuatan daripada para kapitalis, para orang yang memiliki uang yang mengatur daripada jalannya pemerintahan. Nah kita lihat ini terjadi juga di Amerika. Sebenarnya yang berkuasa adalah para pemilik uang. Dan ini sekarang kita lihat di seluruh dunia, para pemodal-pemodal yang besar ini akhirnya bisa menciptakan satu sistem di mana mereka berkuasa. Maka di balik kuasa pemerintah dan kuasa gereja, juga hati-hati gereja, itu kekuatan daripada orang-orang kaya yang akhirnya membuat kerusakan lebih besar lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Waktu kemudian kedua kekuasaan ini berfungsi tidak baik, gereja dan pemerintahan, di situ kerusakan
terjadi. Nah, ini PR besar bagi juga negara dan bangsa kita Indonesia. Bagaimana gereja bisa memberikan pengaruh secara positif kepada pemerintahan. Bagaimana orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan bisa kemudian masuk dalam pemerintahan dan mereka bisa merubah sistem itu. Alkitab sudah memberikan contoh kepada kita, yaitu Daniel dengan ketiga temannya. Daniel terus menjadi orang kepercayaan dan memelihara takut akan Tuhan di zaman 4 raja. Sampai dari Nebukadnezar sampai nanti pasca Darius sampai di Kores. Dan dia tetap setia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di tengah-tengah istana bangsa kafir, dia tetap setia. Sebagaimana nanti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kita bahas Obadya yang adalah kepala istana daripada Ahab. Dia orang yang tetap takut akan Tuhan. Atau Nehemia yang adalah juru minum raja, dia tetap takut akan Tuhan meskipun dia bekerja di dalam lingkungan gereja, lingkungan daripada kerajaan daripada bangsa-bangsa kafir yang menyembah berhala. Mereka tetap memelihara imannya dengan luar biasa. Saudara, mari kita terus ingat tugas dan panggilan kita. Kita hidup di negara Indonesia. Gereja sudah dihadirkan di sini. Tugas kita selain terus kita memberitakan keselamatan, mengabarkan berita keselamatan, itu kita memberikan pengaruh menjadi garam dan terang di negara kita. Supaya dengan kehadiran gereja, maka seluruh masyarakat Indonesia akan bersyukur, bersukacita. Tetapi kita punya tantangan yang tidak mudah. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk terus tidak melakukan tugas itu. Dunia makin kacau. Alkitab sudah mengatakan dunia akan semakin berdosa. Ya. Kalau begitu, apakah kita tidak perlu doa untuk dunia? Tidak. Di 1 Timotius 2 ayat 1 ayat 2 dikatakan berdoalah untuk para raja, berdoalah untuk para penguasa. Dunia akan semakin kacau. Tetapi apakah berarti kita akan berhenti berdoa buat perdamaian dunia, buat kesejahteraan daripada dunia? Tidak. Kita terus harus berusaha dengan segala cara, termasuk doa-doa kita untuk membuat dunia lebih baik lagi di mata Tuhan. Tetapi jangan pikirkan hasil. Salah satu kesulitan daripada orang kita ini yang sudah dibentuk oleh pikiran-pikiran modern, kita terlalu mementingkan hasil. Apapun yang kita mau kerjakan langsung kita pikirkan apa hasilnya. Saudara, Alkitab mengatakan kita hanya perlu setia dan taat oleh panggilan Tuhan. Hasil itu biarkan Tuhan yang bekerja, itu bagian daripada Tuhan. Kita jangan pikirkan hasil. Ya, kita yang perlu pokoknya tetap setia dan taat melakukan panggilan Tuhan. Itu saja. Maka mari kita sebagai orang yang sudah ditempatkan di Indonesia sebagai satu bagian daripada gereja di sini, mari kita bersinar seterang-terangnya. Mari kita menjadi garam seluas-luasnya, menjadi berkat seluas-luasnya bagi bangsa dan negara kita. Hari ini kekristenan sudah kurang lebih 500 tahun di Indonesia. Tetapi yang kita perhatikan, apakah kekristenan sudah memberikan dampak yang baik buat negara kita? Itu menjadi tugas dan PR kita semua. Yang khususnya di daerah-daerah di mana kekristenan menjadi mayoritas, seharusnya itu menjadi satu kesempatan, peluang yang sangat baik sekali untuk mereka menjadi berkat lebih besar. Tetapi sayangnya sampai hari ini kita belum melihat di Indonesia ada daerah seperti itu, daerah yang menjadi contoh di mana akhirnya gereja boleh menjadi berkat yang lebih besar bagi keadilan masyarakat daripada seluruh masyarakat yang ada di situ. Mari kita bersama-sama pikirkan lagi tugas dan panggilan kita. Gereja adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Di mana kita sekaligus menjadi bagian daripada kedua hamba Allah ini. Kita bagian daripada gereja, kita bagian daripada bangsa Indonesia. Mari saudara kita terus mencintai negara kita. Saya sedih sekali kalau melihat banyak orang Chinese lebih mencintai China daripada Indonesia. Bertobatlah. Kita orang Indonesia. Mari kita mencintai Indonesia lebih daripada China. Kita bukan orang RRJ. Kita China. Memang nenek moyang kita berasal dari sana. Tapi mari kita mencintai Indonesia lebih daripada kita mencintai sana. Ya, karena kita ditempatkan di Indonesia itu ada maksud dan rencana Tuhan yang harus kita jalankan. Sekali lagi, kita adalah anggota daripada gereja, tapi sekaligus kita adalah bangsa Indonesia. Mari kita berkarya untuk membesarkan kerajaan Allah dan sekaligus untuk membuat Indonesia jauh lebih baik dari zaman ke zaman. Itu tugas dan panggilan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini sekali lagi kami boleh mengingat tugas dan panggilan kami sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sebagai bagian daripada gereja. Tetapi kami juga menjadi orang Indonesia, menjadi bagian daripada bangsa Indonesia.
Tuhan menguatkan kami supaya kami boleh kembali kepada tugas dan panggilan kami menjadi berkat, baik di dalam gereja maupun di dalam tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan kami berdoa supaya gereja boleh menjadi saksi yang akan terus menjadi garam dan terang, menjadi berkat yang lebih besar bagi bangsa yang kami cintai ini. Supaya Indonesia akan menjadi jauh lebih baik dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Dan Tuhan terus menguatkan kepada kami semua orang pilihan untuk terus dengan tekun, dengan setia mengerjakan panggilan Tuhan. Supaya kami boleh menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan, khususnya bersama pemerintah, gereja dan pemerintah bersama-sama untuk memerangi semua dosa, memerangi semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang sudah berdosa. Dan kami sebagai gereja dan juga sebagai pemerintah, kami berdoa supaya Indonesia menjadi negara yang lebih takut akan Tuhan, lebih memuliakan nama Tuhan, dan pada akhirnya segala yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa boleh dicapai bersama-sama. Tuhan memberkati pemerintah dan juga gereja di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih pada Pendeta Joni atas firman Tuhan diberitakan. Saat tiba saatnya kita akan mengembalikan sedikit dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan beri pada kita semua. Kita akan kembalikan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Kita akan satu pujian persembahan hati. Kiranya Bapa Allah kita mau terus menerima persembahan kita semua. Yang bertugas boleh melakukan diri, boleh by kantong persembahan atau by barcode. Baik, tentang pujian ini persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa terimalah, Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Sekali lagi ya, Allah Bapa sungguh besar kasih-Mu. Allah Bapa sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku, tak sanggup aku membalas kasih-Mu, membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa Bapa terimalah persembahan hatiku. Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Katakan, Tuhan, ini diriku, ini diriku, jadikanlah alat-Mu.
terimalah Bapa persembahan hati. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur untuk setiap berkat, anugerah, penyertaan yang kami terima setiap hari ya Tuhan. Kiranya pagi ini Tuhan Kau mau menerima persembahan kami. Sungguh Tuhan Kau latih kami Tuhan setiap hari. Bukan hanya persembahan materi, tapi persembahan hidup kami. Persembahan waktu kami yang terbaik buat Engkau saja Bapa. Terima kasih kiranya Engkau menggunakan persembahan pagi ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu dalam gereja ini. Tuhan terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekilas warta untuk kita semua terkasih, ya terus mengingatkan untuk kita ikut ya untuk pendalaman Alkitab, ya ini hanya by Zoom saja, online, ya tinggal klik saja. Ya, kita akan membahas kitab 1 sampai 2 Samuel. Ya, ini bagus banget ya, jadi tinggal setiap hari Kamis ya, Kamis jam 8 malam, hanya 1 jam saja. Dan mari kita terus dukung ya pekerjaan Tuhan di gereja kita ya melalui doa dan dana. Jadi ada 2 rekening gereja ya, satu belakangan 62 untuk operasional gereja dan yang kedua untuk misi dan diakonia. Ya, jadi gereja kita sangat banyak mendukung lembaga Alkitab ya. Untuk gaji-gaji misi misionaris juga kita ada support ya, jadi mari kita terus berdoa dan memberikan support dana juga untuk kedua rekening ini. Kita akan mendengarkan satu persembahan pujian ya dari anak-anak sekolah minggu. Kita bersyukur ya ada satu jemaat gereja yang sangat terbeban ya untuk melayani Tuhan dengan melatih ya suara-suara ya suara anak-anak kecil ya dari ya kelas kecil, menengah, sampai besar gitu ya. Nah kita bersyukur namanya Pak Yusuf ya, kita bersyukur banget ya Tuhan kirim dia ya untuk melatih anak-anak kecil ini. Ya kita berdoa ya mana tahu ya nanti bisa menjadi suara makin bagus dan bisa melayani Tuhan. Ya, oke kita akan mempersilakan ya untuk anak-anak sekolah minggu untuk menyanyi. Pujian sangat indah ya, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya, ini setelah paduan suara anak kecil, nanti kita akan nyanyi lagu ini sekali lagi bersama-sama. Ya, mari kita dengarkan bersama pujian dari sekolah minggu. Boleh kita tepuk tangan dong. Ya, mereka sudah latihan pagi siang malam ya. Jadi mari kita dengarkan. Ya. Ya, Pak Yusuf adalah yang sedang main piano ya. Kita bersyukur ya Pak Yusuf terus melayani anak-anak Tuhan di dalam gereja ini.
Makasih untuk adik-adik sekolah minggu, luar biasa. Inilah generasi penerus waktu hidup. Ya, kayak beberapa waktu lalu masih digendong-gendong, ya sekarang udah bisa berdiri, sudah bisa bernyanyi. Ya, saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali menaikkan pujian ini. Ya, kira ini menjadi doa kita semua. Indonesia menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kira ini menjadi kerinduan bagi kita semua melihat Indonesia makin hari makin cerah. Melihat Indonesia makin hari makin benar. Melihat Indonesia makin hari diberkati oleh Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari kita rindu melihat Indonesia. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Mari kita berdoa. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, ya Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan di negara kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak oleh semua orang, oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa. Kiranya firman-Mu genapi Tuhan firman-Mu untuk Indonesia atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan. Percaya Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku ini. Mari kita berdoa. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus hari ini turun sekali lagi memenuhi hidup kita, menuntun langkah kita setiap hari sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra
bersama sumber berkat. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekali lagi menyatakan kesetiaan kita kepada negara yang kita cintai. Kita bersama-sama mengangkat satu lagu, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.